Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 23. Mak lontar tertawa liar, matanya melotot, sedangkan mulutnya menyunggingkan seringai jahat. Asih yang pundaknya dicengkram kuat meringis karena sakit. Darah merah mulai membasahi pundak gadis kecil itu. "Mak lontar, apa yang kau lakukan?" bentak Satria dengan geram. Mak lontar menyeringai, "Apa yang aku lakukan? Tentu saja, aku melakukan apa yang aku inginkan," jawabnya enteng. "Kurang ajar, kalau kau berani, ayo lawan aku," ujar Satria menantang. Mak lontar mencibir, bocah yang sudah tak bisa apa-apa sepertimu mau menantangku. Pergi sana." Sambil berkata, Mak lontar mengibaskan tangan. Selarik angin menderu ke arah Satria dan mengenainya dengan telak. Tak ayal, pemuda itu terpental ke belakang sejauh 2 tombak dan menghantam tanah. Melihat keadaan Satria yang tak kuasa melawan, Mak lontar terkekeh. "Tak sia-sia aku menunggu saat ini." Lalu, seraya menoleh pada Asih, wanita tua ini berkata, "Mari, sekarang kau selesaikan bagianmu. Hanya darahmu yang dapat menjadi tumbal untuk kelahiran Sinuhun Raden Kala." Asih begidik, "Tuh, tumbal, apa maksudmu Nek? Apa yang terjadi denganmu?" "Diam," bentak Mak lontar. "Semua ini gara-gara kau. Jika saja kau tak dilahirkan, maka putraku tak akan menentang kehendakku. Gara-gara kau, aku jadi terpaksa membunuh putraku sendiri. Semua gara-gara kau dan ibumu yang sialan itu." Mata Asih berkaca-kaca, "Nek, apa maksudmu?" Asih tak mengerti. Kalau Asih punya salah, Asih minta maaf pada nenek. Plak. Mak lontar menamparkan pipi Asih dengan keras. Sudut bibir gadis kecil itu pecah. Darah segar mulai mengalir. "Jika saja saat itu putraku tak bertemu dengan ibumu, maka semua yang aku impikan pasti telah tercapai. Pastilah aku sudah menjadi orang yang paling sakti di tanah Lodaya Dwipa ini," ujar Mak lontar geram. "Nenek, jadi selama ini..." Asih menduga-duga, air matanya membanjir. Mak lontar tersenyum sinis, "Ya, aku yang telah membunuh ayah dan ibumu. Aku sendiri yang mengambil nyawa mereka. Aku membuat putraku mati dengan mudah, tanpa penderitaan. Tapi ibumu, wanita jalang yang membuat putraku tak lagi mau menekuni ilmu yang kuajarkan, aku membuat kematiannya sulit dan menyakitkan. Hahaha." Tawa Mak lontar kembali menggelegar. Sementara itu, air mata Asih sudah membanjir dengan deras. Gadis kecil ini tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tenggorokannya tercekat, dadanya terasa sesak. Ia langsung jatuh terselongsor ke tanah. Satria yang mendengar semua ini berteriak dengan geram, "Setan tua! Bahkan harimau tak berbuat sekejam itu pada anaknya. Kau lebih rendah daripada hewan." "Diam, pemuda tengik." Mak lontar berkelebat. Dalam waktu singkat, ia sudah berada di dekat sang pemuda. Lalu, buk! Tendangan keras dari Mak lontar membuat tubuh Satria kembali terpental. Saat pemuda itu masih terguling, Mak lontar mengeluarkan beberapa simpul tali dari balik bajunya, membaca mantra, lalu meniup beberapa kali dan melemparkannya ke arah Satria. Sungguh aneh. Setelah kejadian itu, Satria merasa tubuhnya seakan kaku. Tak bisa digerakkan sama sekali. Usai menindas Satria, Mak lontar tak mau repot-repot lagi mengurusi. Ia berjalan cepat menuju Asih dan mengambil bungkusan kain bawaan mereka. Mak lontar membuka kain itu, dan mengeluarkan semua isinya. Beberapa barang yang tampak tak asing terlihat mulai disusun di atas tanah. Ada 2 gelas kecil,
sebuah mangkok yang cukup besar, batuan kerikil berwarna hitam, bergulung-gulung kain warna-warni, benda-benda yang tampak seperti tulang anak kecil, dan pisau berbentuk setengah lingkaran. "Hei, sialan, apa yang mau kau lakukan?" tanya satria yang seolah terpasung. Mak Lontar mendengus, "Kau lihat saja. Aku akan membangkitkan putraku bersamaan dengan Sinuhun Raden Kala." Usai berkata demikian, Mak Lontar langsung mengangkat Asih dengan satu tangan. "Asih, jangan menyerah. Kau harus melawan. Asih, Asih!" teriak satria melihat hal ini. Namun, Asih tak bereaksi apa-apa. Fakta yang diungkap oleh Mak Lontar sangat mengejutkan dan mengguncang jiwanya. Selama ini, Asih hidup dengan sebuah kepercayaan bahwa ayah dan ibunya dibunuh oleh seorang dukun sesat bernama Sapyar. Hanya neneklah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa. Dan sang nenek pula yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kini, semua yang dikatakan Mak Lontar membuat Asih seperti kehilangan arah. Pemahamannya tentang keluarganya yang selama ini ia pegang telah runtuh. Mak Lontar tersenyum sinis melihat Asih yang seperti orang linglung. Tanpa berbelas kasih, wanita tua ini mengangkat tubuh Asih dan membaringkannya di atas tanah. Prosesi penumbalan sepertinya akan segera dimulai. "Asih, sialan, sadarlah!" satria kembali berteriak geram. Namun ucapan satria tak terdengar oleh Asih. Gadis kecil itu sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. "Aku adalah penyebab kematian ayah dan ibu. Aku tak layak hidup dengan mengorbankan mereka. Aku ingin bertemu mereka." Air mata Asih kembali mengucur deras. Ia sudah tak memiliki hasrat untuk hidup. Ia rela mati demi menebus dosanya. Pada saat ini, Mak Lontar sudah mengangkat tinggi pisau setengah lingkarannya. Mulut wanita tua itu tampak komat kamit sesaat. Kemudian, diiringi dengan sebuah teriakan, Mak Lontar menghunjamkan pisaunya ke dada Asih. "Wut! Tidak, Asih!" satria berteriak sekuat tenaga. Kekuatan yang membelenggu tubuhnya terlepas. Sang pemuda segera berkelebat untuk menyelamatkan Asih. Di dalam hati, satria tahu bahwa ia mungkin akan terlambat. Sebab tusukan yang dilakukan Mak Lontar begitu cepat. Meski demikian, satria membulatkan tekadnya. Benar saja, meski sudah mengerahkan semua kekuatannya saat ini, satria tetap terlambat 2 langkah. Pisau Mak Lontar tinggal sejengkal lagi menembus dada Asih. Pada saat inilah, wut, wut, wut. 3 gelombang angin yang memancarkan hawa panas dan aroma melati menyergap Mak Lontar dari samping. Wanita tua ini terpaksa melenting ke udara untuk menghindar. Bersamaan dengan itu, 3 bayangan hitam terlihat bergerak cepat. Yang satu menuju ke arah Asih, lalu membawa gadis kecil itu menjauh. Sedangkan yang 2 mengejar Mak Lontar ke udara. Blair! 2 ledakan terdengar keras di atas sana. Asap hitam dan putih terlihat mengepul. Lalu, 3 sosok terlihat melayang turun. 2 di antara mereka bergerak ke arah satria. "Soma, Gajah Seto!" seru satria lega melihat bantuan yang datang. "Sepertinya keadaan saudara satria cukup tertekan," komentar Gajah Seto melihat kondisi satria yang babak belur. Satria tersenyum hambar, "Aku terlalu meremehkan si Sapyar itu. Tak kusangka dia ternyata begitu kuat." Gajah Seto bertanya, "Di mana si dukun itu sekarang?" Satria tak menjawab. Ia menunjuk pada seonggok jasad tanpa kepala yang terbujur kaku di sebelah sana. Gajah Seto melihat ke arah jasad Mbah Sapyar dan meludah. Hatinya geram sekali. Adiknya mati gara-gara orang sesat ini. Ia menyesal karena tak bisa membunuh Sapyar dengan tangannya sendiri. "Saudara Satria, siapa nenek tua itu?"
Tanya Soma sambil memperhatikan mak lontar yang berdiri 7 tombak dari mereka. Satria menjawab, dia adalah sekutu utama si Zapyar. Kalian berhati-hatilah. Wanita penyihir ini memiliki banyak tipu daya. Sementara itu, mak lontar tampak sedang komat-kamit. Ia menghentakkan tangan beberapa kali, lalu menekuk lutut dan berteriak. Ajian Kala Atma, datanglah. Bersamaan dengan itu, udara terasa berat. Bau amis tercium di seantero wilayah ini. Kemudian, ada 2 sosok yang melesat muncul, dan berdiri di hadapan mak lontar. Soma dan Gajah Seto terkejut saat melihat kedua tamu yang baru datang ini. Ayah! Paman! Teriak Soma dan Gajah Seto berbarengan. Ya, di hadapan mereka, berdiri Patua Jalar Seto dan Juragan Surya. Keduanya memiliki ekspresi bengis dan tatapan nyalang. Masing-masing telah menghunus pedang. Bedebah, apa yang kau lakukan pada pamanku? Bentak Soma marah. Mak lontar tertawa. Apa yang aku lakukan? Tentu saja mewujudkan keinginannya. Bukankah setiap keinginan itu ada ongkosnya? Wajar kalau sekarang dia harus membayarnya. Gajah Seto ikut menggertakkan gigi. Kakang Soma, aku akan mengurus ayahku sendiri, ujarnya seraya melesat untuk menyerang. Di seberang sana, Jalar Seto menyambut kedatangan anaknya. Dalam waktu singkat, keduanya terlibat pertarungan yang sengit. Pada saat yang sama, Soma juga telah bergerak. Ia melesat untuk menghajar mak lontar, namun di tengah jalan, Soma dihadang oleh sabetan pedang Juragan Surya. Serang! Bunga api terpercik ke udara. Soma menahan serangan Juragan Surya menggunakan lengan tapak wesi. Sekejap kemudian, jual beli serangan segera terjadi. Dalam satu kesempatan, pukulan Soma berhasil mematahkan pedang Juragan Surya. Namun, saat Soma hendak menghantam dada lawan, sedikit keraguan timbul. Momentum ini dimanfaatkan oleh Juragan Surya dengan baik. Ia memutar pinggang, dan melepaskan tendangan menyilang tepat ke dada Soma. Buk! Soma terdorong jatuh. Beruntung, ia sempat bermanuver sedikit sehingga punggungnya tak membentur tanah. Saat ini, Satria juga ikut bergerak. Meskipun masih merasakan sedikit nyeri di dada, pemuda berbaju biru itu berkelebat menuju mak lontar. Sambil melesat, Satria melepaskan tinju geledek 1 kali. Wut! Mak lontar membalas dengan menghentakkan tangan kanan. Bler! Ledakan keras terdengar. Tanah di Bukit Zapyar bergetar. Satria merasakan bahwa dadanya sedikit sesak. Namun, pemuda ini melanjutkan serangannya. Setelah berkelit sekali, sang pemuda telah sampai di hadapan mak lontar, dan keduanya langsung terlibat pertarungan sengit. Jual beli serangan terjadi. Meski keadaan Satria sudah terluka, namun sang pemuda dapat mengukur bahwa kemampuan bela diri mak lontar tidak rendah. Setidaknya, sampai belasan jurus, keduanya masih bertarung seimbang. Dalam satu kesempatan, mak lontar melengking. Lalu melompat dan melepaskan 2 tendangan berturut-turut. Satria memutar pinggang dan berputar ke kanan untuk menghindar. Kemudian, sang pemuda menarik lengannya dan bersiap untuk meninju, namun saat mengerahkan tenaga dalam, dadanya terasa makin nyeri. Satria tak menggubris rasa sakit itu, ia tetap mengerahkan tenaga dalam dan meninju dengan kuat. Wut! Tinju sang pemuda melaju deras. Melihat itu, mak lontar langsung memutar tubuh dan melompat mundur. Di sisi lain, pertarungan antara Gajah Seto melawan sang ayah telah berakhir. Tubuh Gajah Seto berlumuran darah. Wajahnya terlihat keras dan muram. Sedangkan tangan kirinya terlihat memegang kepala Jalar Seto. Leher Jalar Seto masih meneteskan darah. Kedua matanya terpejam,
dan ekspresi wajahnya terlihat damai. "Beristirahatlah dengan tenang, ayah," bisik Gajah Seto pelan. Sementara itu, Soma masih terlibat pertarungan sengit melawan Juragan Surya. Soma sudah berulang kali menghantam Juragan Surya dengan pukulan tapak besi, namun lawannya ini selalu dapat bangkit kembali. Tak hanya itu, setiap kali bangkit, keadaan Juragan Surya akan lebih ganas dari sebelumnya. Satria yang memperhatikan hal itu berteriak, "Soma, apa kau mengenal pria itu?" "Dia pamanku," jawab Soma. Satria menggelengkan kepala, "Pamanmu sudah meninggal. Yang kau lawan hanya tubuh mati saja. Kalau kau ragu, nyawamu sendiri yang akan melayang." Soma menggertakkan gigi, bagaimanapun. Ternyata ini memang bukan hal yang mudah. Ia bermaksud untuk menyelamatkan sang paman. Siapa sangka kini malah harus membunuhnya sendiri. Pada saat ini, Juragan Surya sudah kembali menyerang. Ia melompat dengan kedua tangan yang berbentuk cakar. Ekspresi wajahnya begitu bengis dan menakutkan. Soma sangat sedih melihat hal ini. Dalam sekejap, ia teringat dengan masa lalu. Juragan Surya adalah orang yang sangat baik dan penyayang. Ia menikahi bibi Soma, dan dengan dukungan hartanya, perlahan keluarga urat bumi kembali bangkit. Juragan Surya selalu tersenyum ramah saat bertemu Soma. Sejak kecil, Juragan Surya selalu mengajari Soma akan banyak hal. Bisa dibilang, bagi Soma, Juragan Surya adalah pengganti ayahnya. Soma mengepalkan kedua tinjunya. Mata sang wedana muda ini berkilat. Penuh dengan amarah, kedua lengannya mulai menghitam. Soma mengeluarkan semua kekuatannya. Sekejap kemudian, Soma melesat dan mencegat laju Juragan Surya. Kemudian, buk, kerak, kedua lengan Juragan Surya patah. Tak ingin memberi kesempatan, Soma mencabut pedangnya. Dan, keras, kepala Juragan Surya melayang. Tubuhnya jatuh ke tanah. Saat menyentuh bumi, jasad Juragan Surya terlihat berkelojotan sebentar. Soma kemudian kembali menghantam. Wut! Jasad Juragan Surya langsung hancur seketika. Soma menatap serpihan-serpihan itu dengan ekspresi sedih. Soma segera mengambil kepala Juragan Surya dengan tangan kanan, lalu berkata pada Satria, "Aku akan mencari bibiku dulu. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan. Apa kau bisa mengatasi wanita penyihir itu?" Satria menyeringai, "Kau pergilah cari dia. Nenek bau tanah ini akan kubungkus sebentar lagi." Soma melirik pada Gajah Seto yang disambut dengan anggukan. Keduanya kemudian berlari menuju rumah utama kediaman Sapyar. Satria memperhatikan kepergian dua kawannya tadi. Setelah itu, ia menegakkan punggung, dan menatap tajam ke arah Mak Lontar. "Kau membiarkan dua kawanmu untuk pergi. Dengan kondisimu saat ini, apa kau bisa mengalahkanku seorang diri?" cibir Mak Lontar meremehkan. Satria menyeringai, "Justru kaulah yang sial karena mereka tak ada di sini. Aku jadi tak perlu menahan diri, kan?" Mak Lontar meludah, "Cuy, besar mulut." Satria tersenyum dingin, sambil menatap tajam ke arah Mak Lontar. Sang pemuda berujar, "Raja Naga membelah ombak, memukul karang tanpa henti. Raja Naga membelah ombak, pantai dipecah, semua mati." Mak Lontar tertawa, "Otakmu pasti sudah konslet. Di saat seperti ini malah berpuisi. Matilah." Seiring dengan itu, Mak Lontar berkelebat. Gerakannya sangat cepat, laksana angin yang membelah udara. Kukunya yang tajam berbentuk cakar mengincar leher Satria. Namun, sejengkal lagi leher Satria tertusuk, Mak Lontar merasakan pergelangan tangannya terasa dingin. Kening Mak Lontar berkerut. Apa
Apa yang terjadi? Kemudian, satu persatu lengan mak lontar terjatuh ke bumi. Darah segar memuncrat dari kedua pergelangan mak lontar yang sudah buntung. Wanita tua itu menjerit keras. Ia berjalan mundur sambil menahan sakit. "Sialan, bangsat, apa yang kau lakukan?" teriak wanita tua itu geram. Satria tak menjawab. Ia bergerak dengan cepat, dan dalam sekejap, sang pemuda sudah berada di belakang punggung mak lontar. Sambil tersenyum, Satria memegang paha belakang mak lontar. Lalu, sambil berbisik, pemuda berbaju biru itu berujar. Raja Naga memukul langit. Bler! Sebuah ledakan keras terdengar. Paha kanan mak lontar hancur berkeping-keping. Mak lontar melolong keras. Tubuhnya tak mampu lagi berdiri. Tangannya sudah buntung. Begitu pula dengan sebelah kakinya. Wanita tua yang tadi terlihat begitu bengis kini terlihat sangat menyedihkan. "Kau, jangan-jangan, kau sudah tahu semuanya?" tanya mak lontar dengan suara terbata-bata. Satria berjongkok dan berkata, "Kau benar. Aku sudah tahu semuanya." Mata mak lontar melotot. "Kapan? Kapan kau menyadarinya?" Satria tersenyum mengejek. "Sejak malam aku gagal menyambangi Bukit Sapyar. Terus terang, aku sudah lama berpikir, kenapa ilmu hitam Sapyar saat itu dapat mengenaiku. Sehingga aku bertarung melawan Gedebong Pisang. Bukankah sihir hitam membutuhkan media yang dekat dengan korbannya agar dapat bekerja? Satu-satunya benda pribadiku yang tak sempat kubawa saat kita mengungsi malam itu adalah tabung bambu. Pasti kau yang diam-diam menyerahkannya pada Sapyar." Satria melanjutkan, "Sayangnya, aku tak punya petunjuk siapa pengkhianatnya. Sampai malam itu, malam saat aku gagal menyusup ke Bukit Sapyar, saat hendak keluar desa, aku merasakan kehadiran seseorang di belakangku. Kau memang pandai menyembunyikan kekuatanmu, tapi sayang, aromamu tak bisa luput dari Raja Naga memburu mangsa." Mak lontar terkejut. Sejak malam itu, kau sudah lama tahu?" Satria tertawa terbahak-bahak. "Tua bangka bodoh. Apa kau tak sadar bahwa sejak saat itu, aku tak memanggilmu nenek? Kau ingin bermain, aku ikuti permainanmu. Sayang sekali, aku yang memenangkannya." Mak lontar memuntahkan darah. "Tolong, ampuni aku akan bertobat. Kumohon," ujar wanita tua itu memelas. Satria menggeleng. "Aku tak berhak untuk memberi ampunan. Itu wewenang Tuhan. Aku tak berani mengambil kekuasaannya. Tugasku adalah mengirimkanmu untuk menghadapnya." Pada saat ini, lengan Satria sudah dipenuhi kilat yang berwarna putih kebiruan dengan suara mendesis yang mengerikan. Aura panas segera menyebar menyelimuti tubuh sang pemuda. Melihat itu, wajah mak lontar diliputi ketakutan, bayangan malaikat maut sudah melintas di pandangannya. "Tidak, Tuan Satria, kumohon, aku berjanji." Krak, bler, ucapan mak lontar terputus. Kepalanya hancur berkeping-keping. Satria menatap jasad mak lontar yang buntung di sana-sini seperti melihat seonggok sampah. "Buset, orang belum selesai bicara pun kau habisi. Kau betul-betul tak punya hati." Mendengar ada yang mengomelinya, Satria menoleh dan tersenyum mencibir. "Saat sedang dibutuhkan kau malah tidur kek. Sekarang masalah sudah beres, kau baru bangun. Betul-betul teladan bagi generasi muda." Mahesa Sulung tak menjawab. Ia termenung sejenak. Setelah beberapa saat, barulah kakek gila itu berkata, "Tapi, kurasa memang orang-orang yang seperti mereka ini tak layak untuk diampuni. Setelah terbiasa berbuat jahat sekian lama, manusia akan sulit berubah. Jika kau melepaskan mereka, besar kemungkinan mereka akan mengulangi hal yang sama. Tapi tetap aja, kau ini terlalu kejam. Aku heran,
Apa saja yang diajarkan oleh gurumu? Satria mengangkat tangan, guruku apanya? Aku belajar kejam darimu. Mahesa sulung melotot, sialan. Jangan kau bawa-bawa aku. Aku tak mau reputasiku hancur gara-gara kau. Satria dan Mahesa sulung hendak tertawa saat mendengar sebuah teriakan keras dari dalam kediaman Zapyar. Setelah saling pandang sejenak, keduanya segera berlari ke dalam. Bersambung.